informasi yang akan kita lakukan ini jelas terkait tentang pelanggaran dari hak cipta, pelanggaran dari hak eksklusif, dan di sini pun pihak dari Triswaka harus membayar dari performing rights yang sudah dilakukannya, karena menurut secara umumnya dan pasal undang-undang kita juga, apabila musik yang dibawakannya itu tidak berizin, tentunya ini adalah sebuah pelanggaran. Mungkin jelasnya nanti pengacara saya, silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Pertama, kami sudah tanda tangan kuasa dengan Kang Okta Dirga ya. Jadi surat kuasanya ini, karena kami tidak bisa berbicara kalau belum ada surat kuasanya. Jadi karena bisa dilihat sudah ada surat kuasa terkait dengan bermasalah hukum dengan Triswaka, sudah bisa ya. Pertama yang kami permasalahkan di sini adalah terkait dengan hak cipta yang dimana Triswaka menyanyikan satu lagu yang berjudul yang berjudul Saat Aku Tersakiti itu dari lagunya Dadali. Nah, kebetulan di sini adalah salah satu personilnya dan vokalisnya langsung dan pencipta lagu ini. Nah, kemudian untuk menciptakan lagu, kemudian ketika udah nyanyikan lagu ini, Kang Dirga ini kaget melihat kok tiba-tiba ada yang cover lagu ini. Nah, ketika melihat di YouTube yang di-upload di Creasindo News ya. Ada satu lagi pun di Tia. Ada satu lagi ya di Production atau Tia apa gitu ya. Sebentar. Ini satu lagi tuh memang dia ini, nah ini untuk ini acara launching ya. Ini di channelnya Tia Multimedia ya, dan Multimedia. Ini ada di daerah Lamongan. Kalau ini daerah mana? Kalau ini di daerah, kalau yang satu ini ya, kalau di satu ini di daerah Jogja, itu ya di Nuansa Coffee. Nuansa Coffee. Ya. Nuansa Coffee. Kalau ini di Asyuro Cafe, beda tempat ya. Nah, kemudian terhadap di covernya lagu ini bahwa Dirga ya, klien kami Dirga merasa bahwa ini merugikan kami. Kenapa kok kemudian seenaknya aja Triswaka ini meng-cover lagu. Nah, terhadap itu perlu kami jelaskan juga bahwa memberi penegasan bahwa dengan meng-cover lagu itu tanpa izin ya, tanpa izin pemegang hak cipta atau pencipta lagu itu melanggar hukum ya, melanggar hukum. Nah, dalam hal ini kami tegaskan bahwa Triswaka telah melanggar hukum dalam sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Hak Cipta ya, di mana ketika menyanyikan lagu tanpa izin ya, tanpa izin itu bisa dikenakan pidana dan tuntutannya pun sampai 1 miliar. Nah, enggak. Kalau untuk somasi itu cukup sekali juga udah bisa kita ngambil jalur. Enggak prinsip itu. Dengan prinsip enggak harus 1, 2, 3. Untuk apa banyak-banyak? Jadi kalau nggak ditanggapi sekali ya udah kami melakukan jalur hukum aja. Enggak usah nunggu lama-lama gitu. Oke, Bang. Jadi ini kan ada ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat itu pastinya tuntutan kami di sini adalah 2M ya, 2M. Karena ini dua tempat. Karena 2 tempat ya. Karena laporan itu harus kirim somasi dulu. Karena kalau jalur hukum, laporan itu kan jalur hukum. Nah, jadi tidak kami langsung mau jalur hukum, tapi kami minta dulu secara kekeluargaan. Di sini yang perlu kami sampaikan adalah sebagai kuasa hukum menyampaikan secara tegas kepada Triswaka bahwa untuk segera mungkin meminta maaf kepada grup band Dadali, khususnya ini kepada Kang Dirga ya. Kang Dirga untuk meminta maaf dan kemudian terhadap kerugian ya, dan atau dari
hasil ya yang sudah didapatkan untuk kemudian silakan dibicarakan ya kepada Kang Dirga yang nantinya ini kami akan menyampaikan juga somasi lebih lengkapnya nanti. Kami yang menyampaikan somasi akan mengirimkan somasi ke Triswaka. Nanti kami akan mengirimkan tuntutan kami ada di sini nanti bisa di. Tuntutannya apa aja Bang? Pertama itu tuntutannya adalah terkait dengan hak royalti ya, hak royalti sebagai pencipta lagu. Nah, kemudian terkait nominalnya berapa nanti kami akan sampaikan dalam somasi aja. Kalau komunikasi kan memang terputus ya setelah dia menyatakan memberikan channel yang dulu pernah kerjasama, dia jadi lebih memilih untuk udah ngasih aja tuh channel katanya, gitu kan, daripada untuk berbicara empat mata dalam hal. Sebenarnya ini adalah hal yang berbeda. Saya juga pernah juga mengalami hal yang tidak menyenangkan, gitu kan, yang saya terima sekeluarga, gitu kan ya. Itu nanti di sisi yang lain saya akan ceritakan juga. Tapi yang jelas di sini fokusnya adalah bagaimana caranya kita ini memberikan sedikit efek jera sebagai bentuk usaha kita dalam hal memperbaiki ekosistem yang sehat di kalangan musik ya, supaya nanti kedepannya itu tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini sekedar tambahan aja dari saya untuk di YouTube ini, di channelnya Kreasindo ataupun di Tia Production tadi. Apabila memang di YouTube ini kan memang kita akan melonggarkan sedikit karena kan memang sudah ada agregator dan memang sudah terhubung langsung kepada pihak publishing, gitu kan ya. Jadi itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah hak performing rights-nya yang memang harus dibayarkan. Karena hak performing rights itu berbeda. Nah, kalau misalkan dia mengklaim diri dia itu pengamen, kenapa dia upload di YouTube? Terus kalau misalkan dia ini YouTuber, kenapa dia membuat video covernya itu tidak di tempat tertutup, tapi kenapa ini di tempat terbuka? Nah, ini akan berubah hak unsur haknya. Unsur haknya akan berubah menjadi hak performing rights yang memang secara YouTube dia mechanical rights-nya tidak bermasalah karena memang sudah otomatis ada collecting, tapi secara perform dia harus bayar. Hanya untuk sementara ini aja dulu. Nanti kalau memang nggak ditanggapi secara baik atau tidak diindahkan somasi kami ini, akan kami melakukan langkah hukum. Langkah hukum baik itu secara pidana ataupun secara perdata. Tetapi kami masih memberikan peluang memberikan waktu kepada Triswaka untuk segera mungkin karena hanya kami memberikan waktu selama 1 minggu selama 1 minggu somasi ini hanya dalam waktu 1 minggu. Kalau memang ditanggapin berarti kami nggak berlaku langkah hukum karena kami berpikir bahwa langkah hukum itu adalah langkah terakhir, opsi terakhir ya. Jadi itu dulu ya, kami itu nanti untuk lebihnya nanti mereka mungkin untuk cara hukumnya. Ya pastinya kami akan meminta klarifikasi juga terhadap Kreasindo News. Apakah ini diminta atau udah kerjasama dengan Triswaka? Ini pastinya dulu adalah kami lebih ke mengcover lagu atau cover lagu dari Dadali. Nah, lebih ke sana dulu. Tapi tetap kami minta klarifikasi penjelasan dari Kreasindo News di yang punya channel YouTube ya. Belum, kami masih belum, tapi akan kami mungkin nanti beberapa hari ke depan kami akan cari ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.